Hari ini kita akan membahas tentang notasi sigma. Ini ada 32, berarti 31 siswa. Oke, kita mulai saja, gak apa-apa. Oke, untuk slide-nya sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, kita akan bahas tentang notasi sigma hari ini. Ya, untuk notasi sigma sendiri, notasi sigma itu simbolnya yang ini. Bagian bawah ini adalah batas bawah, yang di atas adalah batas atas. Kemudian ini adalah formula rumusnya nanti yang dibahas. Oke, jadi ini kalau misalkan cara bacanya bisa dibaca notasi sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N untuk A, I. Nah, di sini yang perlu dicek untuk notasi sigma adalah karena dimulai dari 1 sampai dengan batas N, maka untuk I ini bisa kamu ganti menjadi 1, 2, 3 sampai dengan huruf N. Ini untuk notasi sigma. Seandainya untuk A-nya biarkan saja seperti itu. Itu untuk definisi sedikit tentang notasi sigma. Untuk definisi lengkapnya kalian bisa baca di buku paket. Di situ ada beberapa hal yang bisa dibaca untuk definisi. Ya, untuk mempersingkat waktu kita langsung bahas sifat-sifatnya saja. Oke, ini adalah sifat-sifat dari notasi sigma. Di buku paket itu ada total 9. Ya, Bapak akan coba menjelaskan dari sifat pertama sampai dengan sifat ke-9. Oke, untuk sifat yang pertama tadi kurang lebih sudah Bapak jelaskan di awal. Jadi jika ada sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, untuk UI berarti I nya kita ganti dengan angka 1, 2, 3 sampai dengan N. Nanti kita tinggal menjumlahkan saja hasilnya. Nah, kemudian untuk sifat yang kedua, di sini ada I sama dengan 1 sampai dengan N untuk UI itu sama dengan J sama dengan 1 sampai dengan N untuk UJ. Jadi selama bentuk batas bawahnya atau bentuk notasi sigmanya itu sama, meskipun simbolnya berbeda, maka nilainya tetap sama. Kemudian yang ketiga ini kita punya notasi sigma untuk I sama dengan 1 sampai dengan N apabila bertemu dengan C ini kita simbolkan dengan konstanta. Ya, konstanta ini adalah bisa kita sebut dengan angka. Misal kita ada sigma I sama dengan 1 sampai dengan 3 misalkan untuk angka 10. Nah, ini konstantanya adalah 10. Nah, berdasarkan rumus, kalau di sini hanya ada C atau konstanta, maka konstanta ini kita kalikan dengan N, yaitu batas atasnya. Berarti 3 ini kita kalikan dengan 10, maka nilainya adalah 30. Jadi kalau ada notasi sigma, kita menemukan bentuk hanya konstanta, cukup kalikan dengan batas atasnya saja. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Oke, kalau tidak ada kita lanjut untuk sifat yang keempat. Nah, di sifat keempat ini hanya hal yang dibolehkan. Jadi misalkan tadi ada notasi sigma I sama dengan 1 sampai dengan N bertemu dengan konstanta UI. Nah, ini boleh kalian tulis konstantanya sebelum notasi sigma, baru UI nya. Dalam artian
Misalkan kita punya sigma, misalkan n sama dengan 1 sampai dengan 3 untuk 4n misalkan. Nah, ini penulisannya boleh dengan cara 4 sigma n sama dengan 1 sampai 3 untuk n. Nah, ini juga akan membedakan bagaimana cara kalian mengerjakan. Jadi kalau kita menggunakan sifat yang keempat, berarti angka 4 dulu kita tulis di sini. Kita buka kurung. N-nya kan dari 1 sampai dengan 3 untuk n. Di sini karena n saja, berarti n-nya kita ganti jadi 1 tambah 2 tambah 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 4 dikalikan dengan 6. Berarti jawabannya adalah 24 seperti ini. Ini jika menggunakan sifat yang keempat. Nah, kalau kita mau pakai konsepnya sifat pertama juga boleh, tidak ada masalah. Jadi ini untuk sifat keempat, sifat pertama yang ini bisa kalian gunakan untuk sifat pertamanya. Ya, untuk sifat yang pertama ini. Misalkan ini n-nya sama dengan 1. Ini kan n-nya sama dengan 1 nih. Untuk 4n. Jadi kalian tinggal tulis saja, nanti di sini jadinya 4 dikali 1 ditambah 4 dikalikan 2, kemudian ditambah lagi dengan 4 dikali 3. Nah, nanti jadinya 4, kemudian 8, kemudian di sini ada 12, maka hasilnya sama 24. Nah, seperti ini. Jadi kalian nanti terserah, kalau menemukan notasi sigma mau dikerjakan pakai sifat yang keempat boleh, sifat yang pertama juga boleh. Ya, kemudian kita masuk ke sifat kelima. Sifat kelima ini mirip sifat di perkalian itu kalau ada misalkan 2 dikalikan A tambah B. Nah, ini tinggal dikalikan saja seperti ini. Ya, cuman angka 2 ini kita ganti menjadi notasi sigma. Makanya kalau ada sigma i sama dengan 1 sampai n untuk UI plus minus VI, plus minus ini bisa penjumlahan bisa pengurangan ya maksudnya. Jadi kalau ada seperti ini misalkan contoh yang penjumlahan, berarti nanti jadinya 2A ditambah 2B. Begitu juga misalkan di sini ada 3C min D atau plus E misalkan seperti ini. Ini sama saja, nanti jadinya adalah 3C min 3D ini plus 3E. Ya, jadi notasi sigma itu boleh hanya plus saja, min saja, atau plus min gini nggak ada masalah. Jadi tetap semua formula itu nanti diberi simbol notasi sigma. Nah, untuk ruas kanan ini bisa kita sebut dengan jumlah monomial seperti ini. Nah, untuk sifat yang keenam, di sini ada notasi sigma, di sini ada UI plus VI untuk dalam kurung kuadrat. Nah, ini kalau ada bentuk seperti ini, pada dasarnya kita pakai konsep yang ini juga. Misalkan ada 5, 6 lah, karena mirip 6 angkanya. 6A tambah B kuadrat. Nah, ini berarti kalau ada bentuk seperti ini, yang dibolehkan adalah bentuk eksponen dulu yang dikerjakan, baru kita kalikan. Jadi jangan dikalikan dulu baru dipangkatkan. Sehingga nanti jadinya 6. Nah, ini ada A kuadrat ditambah 2AB baru ditambah B kuadrat.
ini baru bisa kalian kalikan di sini. Nanti jadinya 6a kuadrat ditambah 12ab di sini, baru ditambah b kuadrat, di sini ada 6b kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, sama dengan notasi sigma. Kenapa kok di sini notasi sigma dengan UI plus VI kuadrat tiba-tiba muncul angka 2 di sini? Jadi dia berasal dari sini. AB pangkat 2. Jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Berarti di sini sama, jadinya UI kuadrat, ini 2UI kali VI, kemudian VI kuadrat. Sampai sifat ke-6 ada pertanyaan mungkin? Gak ada? Dan Gak ada. Oke, kita lanjut ke sifat 7 sampai dengan 8. Di sifat ke-7 ini ada I sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk UI, ditambah I sama dengan N plus 1 sampai dengan M untuk UI juga. Nah, jika kita menemukan bentuk semacam ini, di sini kan notasi sigmanya bentuknya mirip. Ya, misalkan batas bawahnya adalah 1 sampai dengan 3 misalkan untuk 2i ditambah sigma i ini sama dengan 4 sampai dengan 8 misalkan. Nah, untuk 2i juga. Nah, jika seperti ini kan kita tahu ini 3, ini 4. Berarti ini N, berarti ini N plus 1. Nah, formulanya sama-sama 2i. Berarti notasi sigma ini boleh kita singkat menjadi seperti ini. I sama dengan 1, yang ini ya. Karena ini 3 dan 4 sudah sesuai syarat, maka yang kita pakai adalah yang atas. Berarti sini jadi 8. Maka di sini adalah 2i. Nah, sisanya kalau ditanya jumlah sama dengan sifat 1 atau sifat 4 caranya. Terserah kalian nanti. Kemudian untuk yang sifat nomor 8 ini lebih misalkan kita disuruh membuktikan ada 2 buah sigma misalkan. Kita buktikan apakah nilainya sama atau tidak. Atau misalkan kita diminta merubah bentuk sigma. Misalkan ini ada sigma N sama dengan 1 sampai 3 untuk N saja misalkan. Silakan rubah bentuknya untuk sigma jika N-nya adalah 0. Nah, kalau N-nya 0 berarti ini dari angka 1 ke 0, berarti di sini ada min 1. Ya, di sini kan min 1. Nah, kalau batas min 1 otomatis batas atas juga min 1. Sehingga angka 3 itu berubah menjadi 2. Ya. Kemudian N-nya kalau di sini min, berarti nanti N-nya menjadi plus 1. Nah, seperti ini. Buktinya apa? Tinggal kita cek. Nah, ini kan N-nya dari 1 sampai 3 untuk N saja. Berarti ini nanti jadinya adalah 1 tambah 2 tambah 3. Berarti ini nanti sama dengan, nah ini dari 0 sampai dengan 2. Ini 0 ditambah 1, berarti 1. Kemudian setelah angka 0 adalah angka 1, berarti 1 tambah 1 dia bernilai 2. Yang terakhir adalah 2 di sini. Berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, karena ruas kiri dan kanan itu sama, berarti ini benar. Ya, itu bisa dijadikan sebagai metode pembuktian atau merubah bentuk notasi sigma.
Yang terakhir ini hanya sebatas penegasan saja. Jadi kalau I sama dengan M sampai dengan N, untuk UI sama dengan UN, ya. Jadi M ini pasti bernilai bilangan asli, himpunan bilangan asli, ya 1, 2, 3 dan seterusnya. Angka 0 boleh, min 1 juga boleh, karena ya, ini untuk nilai M nya tidak ada masalah. Nah, ini untuk sifat-sifat dari notasi sigma. Sampai sini ada yang belum paham untuk sifat dari notasi sigma? Sebelum kita lanjut. Gak ada? Mungkin tidak ada, Pak. Gak ada ya. Oke, kalau emang tidak ada, kita lanjut saja. Kita masuk ke contoh soal pertama. Nah, tentukan nilai dari notasi sigma untuk I sama dengan 1 sampai 4. Di sini ada formulanya 2I tambah 1. Mungkin ada yang bisa menjawab jawabannya berapa ini? Yang ada buku paketnya bisa sambil dibuka ya. Bukan. Berapa? Tinggal mengganti huruf I nya saja sampai dengan 4. Pak. 24, oke. Ya, kita masukkan caranya adalah berarti ini 1 sampai 4 untuk I ya. Berarti I nya jadi 1, jadi 2, jadi 3 dan 4. Formulanya tetap 2I tambah 1, berarti 2 kali 1 tambah 1, 2 kali 2 tambah 1 dan seterusnya. Kemudian kita hitung perkaliannya seperti ini. Kita jadikan bentuk jumlah lengkap, jadi 35, 79 dan hasilnya adalah 24. Sudah benar ya? Terima kasih jawabannya tadi. Oke. Ini untuk menentukan nilai notasi sigma. Jadi ditentukan jumlahnya. Kalau ditanya jumlah lengkap, biasanya hanya berakhir di sini. Ini kalau ditanya jumlah lengkap. Nah, kemudian yang kedua. Nah, di sini tulislah dengan notasi sigma dari jumlah lengkap, yaitu 1 tambah 3 tambah 5, 7 dan 9 dan 11. Oke, pertama-tama Bapak tanya dulu. Ini notasi sigmanya, batas bawahnya seandainya bernilai 1, kira-kira batas atasnya berapa untuk jumlah lengkap ini? Kalau N nya 1, kira-kira batas atasnya berapa? 11. 11. Ada lagi yang berpendapat mungkin? Yang lain? Masih ada kan? Ya, tadi ada yang berpendapat 11. Yang lain mungkin ada? Atau sama? Oke. Nah, jadi untuk menentukan batas atas, kita tidak hanya melihat bagian terakhirnya, ya. Yang dilihat bukan bagian terakhir, tapi yang dilihat adalah jumlah angkanya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Berarti misalkan N nya dimulai dari 1, maka batas atasnya adalah 6. Seandainya N nya kita mulai dari 5, maka batas atasnya berapa? Kita mulai dari 5. 3. Berarti berapa? 3. Dari 5, 5, 6, 7, 8, 9, 4, Pak. 10. Ya. Jadi berarti kan ya, kalau ini misalkan N nya dari 1, berarti kita menghitungnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Itu batas atasnya, berarti 6. Nah, kalau N nya dimulai dari 5, berarti jadinya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi batas atasnya adalah 10. Sorry, jelas ya?
Itu untuk menentukan batasnya dulu, batas bawah dan batas atasnya. Nah, sekarang menentukan formulanya kira-kira gimana? Tinggal formulanya ini. Apa formulanya kalau begitu? Misalkan kita di sini pakainya 5. Supaya jadi angka 1, 5 ini diapakan kira-kira? Atau yang termudah 1 mungkin. Kalau ini 1 sudah sama. Tapi ini ada angka 3. Kalau dikalikan 3 jelas gak mungkin. Karena setelah 1 kalau dikalikan 3 maka otomatis di depan adalah angka 3. Nah, kalau kita cek ini kan bilangannya 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Berarti ini bilangan ganjil. Atau bisa kita pilih juga bilangan prima mungkin. Tapi di sini ada 9. Jadi gak mungkin bilangan prima. Berarti yang bisa dipakai adalah bilangan ganjil. Nah, ini bedanya adalah angka 2 semua. Ya kan? Kalau kita cek dia bedanya 2 semua. Kemungkinannya adalah dikalikan 2. Tapi kalau kita cek dengan perkalian 2, berarti kalau 1 dikalikan 2 itu tetap 2. Berarti bukan 1. Kemudian 2 dikali 2 nilainya adalah 4. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau 1 dikalikan 2 itu 2. Supaya jadi angka 1 berarti diapakan? Dikurangi 1 kan? Berarti ini 2n. Kalau dikurangi 1 kita cek dulu. Berarti 2 kalikan 1 2, 2 kurangi 1 1. Kalau ini lagi 2n, berarti 2 kali 2 4, dikurangi 1 3. Terakhir aja langsung. Misalkan ini 6, berarti 2 dikalikan 6 dikurangi 1 adalah 11. Berarti di sini formulanya menjadi 2n min 1. Ya, berarti ini sama juga, berarti jadinya 2n. Kalau 2n min 1 kita cek dulu. Karena ini 5, berarti dikalikan 10 min 1 jadinya 9. Berarti gak kesini ya. Nah, supaya di sini jadi angka 1 nanti bisa dimodifikasi. Contoh mungkin kalau misalkan rumusnya tetap 2n min 1 nih pengennya. Maka supaya 5 ini menjadi angka 1 berarti ini nanti akan ada yang berubah. Kita tinggal cari saja. Kalau kita mencari langsung, misalkan ini 2 kali 5 10, berarti supaya jadi 1 ini jadinya min 9. Misalkan kita rubah 9 nih. Kalau dirubah 9, kita coba lagi nanti 6 kalikan 3 18. 18 kurangi 9. 6 kalikan 2. Kita mulai dari bukan dikalikan 3 ya. Ini setelah tadi kan 1, ini 2. Berarti di sini jadinya 2. Ini 6 kalikan 2 jadinya 12. 12 kurangi 9 berarti jadinya 3. Nah, kayaknya sudah cocok. Misalkan 10. 10 dikalikan 2 dikurangi 9. Ya, ini 10 dikalikan 2 berarti 20 dikurangi 9. Jawabannya ternyata benar 11. Berarti ini sudah sesuai. Berarti kalau n-nya dari 5 sampai 10 maka jadinya 2n min 9 misalkan seperti itu. Ya, ini caranya tadi. Nah, benar ya. Di sini kita pakai simbolnya i di sini. Oke, itu. Atau bisa tadi supaya ini ketahuan bisa juga dirubah lagi. Nanti pakai cara yang sifat nomor 7 tadi, nomor 8. Itu boleh. Misalkan ini 1, ini 6. Ini dari 1 ke 5. Berarti ini tambah 4 misalkan gitu. Berarti ini tambah 4 juga. Nah, kalau ini tambah 4 berarti ini kurang 4. Ya, berarti di sini jadinya n-nya ini dikurangi 4. Nah, yang dikurangi 4 itu adalah n-nya. Ya, berarti jadi sini 2 n-nya dikurang 4.
Tapi tetap pakai rumus yang ini kan min 1, berarti ini min 1, baru ini dikalikan jadinya 2n, kemudian 2 dikali min 4 jadi min 8, kemudian min 1. Nah, jadinya tetap 2n min 9 ya. Bisa dengan cara mencari seperti tadi, atau dengan kalau sudah ada rumusnya kita rubah n-nya, kalau tambah batas atas dan bawah sama-sama ditambah, maka untuk formulanya nanti akan dikurangi seperti ini ya. Contoh 2 mungkin ada pertanyaan? Gak ada juga? Gak ada paham atau gak ada karena bingung? Mungkin tidak ada Pak sejauh ini. Masih paham. Masih paham ya? Oke. Contoh 3. Kita diminta membuktikan bahwa notasi sigma untuk K sama dengan 3 sampai 8, untuk K itu nilainya sama dengan notasi sigma K sama dengan 1 sampai 6 untuk K plus 2. Oke, kira-kira jawabannya benar atau salah? Benar Pak. Benar. Kenapa? Karena itu K sama dengan 3 itu dikurangi 2 sama dengan K sama dengan 1 Pak. Yang di atas itu batas atasnya itu 8 dikurangi 2 berarti 6. Nah, jadi K-nya itu kebalikan dari minus Pak, berarti plus, berarti K plus 2. Oke, betul sekali. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, jadi kalau batas bawah di atas min 2 tadi katanya teman kalian, nah, berarti karena kebalikannya berarti K-nya jadi plus 2. Oke, sudah benar. Itu cara pembuktian menggunakan sifat notasi sigma tadi ya. Misalkan kalian lupa sifat notasi sigma, kalian boleh pakai cara manual. Nah, seperti ini cara manualnya. Kamu masukkan dulu nilai-nilainya. Nanti dihitung, kalau kiri sama kanan sama berarti benar. Ya, boleh kalian pilih mana yang lebih mudah menurut kalian. Cukup pakai sifat yang nomor 8 saja, atau pakai sifat nomor 1 nanti dibandingkan kiri dan kanan. Sama-sama boleh. Ya. Oke, mungkin itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Atau sudah paham semua? Oke. Kalau sudah paham, kita masuk ke tugas. Ingat materi kemarin untuk perkenalan. Jadi nilai tugas ini nanti akan Bapak masukkan ke nilai keterampilan. Kalau ada tes nanti masuk ke pengetahuan juga. Oke, yang pertama tugasnya adalah silakan kalian menyalakan kamera, mengarahkan wajah kalian ke kamera saat mengikuti meeting online ini. Kalian tinggal di SS saja sebagai bukti kalau ikut, karena tadi saat Bapak mengcapture di awal itu ada beberapa yang tidak bisa dinyalakan kameranya mungkin, atau telat menyalakan, atau baru bergabung. Nah, jadi bisa di screenshot, bisa di capture untuk bukti kalau ikut meeting online-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di sini mengumpulkan tugas berupa catatan sifat-sifat dan contoh soal dari sifat notasi sigma tadi. Kan ada 9, misalkan itu kalian tinggal buat saja masing-masing contoh soalnya bagaimana. Boleh ngikut dari yang Bapak sampaikan, atau misalkan kalian bikin sendiri sesuai pemahaman kalian, tidak ada masalah. Nah, untuk catatan sifat-sifat ini, bagi yang punya buku paket, boleh diganti dengan foto selfie dengan memegang buku paket. Jadi tidak perlu mengumpulkan foto sifat-sifatnya lagi, tidak ada masalah meskipun kalian tidak tulis tangan. Boleh diganti dengan foto selfie dengan memegang buku paket. Nah, untuk contoh soal ini silakan ditulis di buku tulis kalian. Nah, untuk penulisannya, misalkan anggaplah gak punya buku paket lah, ya berat buku paketnya terserah. Misalkan kalian sudah punya dari meminjam dari kakak kelas, itu boleh kalian gunakan juga karena sama-sama kalian pegang. Atau pinjam ke teman kalian, tidak ada masalah juga. Berarti kalian memang pegang buku untuk bisa dibaca lagi ya. Nah, seandainya tidak, hanya berdasarkan penjelasan Bapak dari meeting barusan, berarti nanti kan halaman pertama kemungkinan adalah sifat, halaman yang kedua adalah contoh soalnya. Nah, nanti di bagian pojok kiri atas di buku tulis
itu kamu tuliskan kelas, ya kelasnya ditulis, kemudian nama juga ditulis, yang terakhir adalah NIS. Ya. Nah, 3 komponen ini wajib ada di setiap halaman. Ya, adanya di setiap halaman. Kalau untuk penulisan di bukunya. Jadi nanti ketika difoto itu ada 2 file, halaman pertama dan halaman kedua. Uploadnya silakan diupload ke link yang kemarin itu sama. Nanti di formnya ada cara uploadnya bagaimana. Ya, nanti kalian upload, dapat linknya nanti dikumpulkan ke Bapak nanti. Jadi Bapak nanti tinggal buka via link itu, bukan gambar. Nah, ini untuk contoh sifat-sifat dan contoh soal dari tugasnya. Nah, pengerjaan ini untuk menulis sifat-sifat dan contoh soal itu maksimal 7 kali 24 jam. Ya. Untuk tugas ini paling lama 7 hari. Kalau terlewat berarti nilainya nanti 0, atau misalkan karena suatu hal anggaplah seperti itu, kalaupun dikumpulkan berarti nanti kalau lewat 7 hari itu ada nilainya tapi nilai KKM. Tapi KKM-nya bukan KKM matematika, tapi KKM-nya sekolah, yaitu 7, 8. Ini kalau lewat di waktu 7 hari ini. Jelas ya? Kalau yang mengumpulkan di 7 hari ini, nanti nilainya maksimalnya adalah 100 ya. Itu untuk pengumpulan tugasnya. Nah, dikumpulkannya di mana? Ini linknya. Ya, silakan kalian screenshot untuk linknya, karena tidak Bapak bagikan di WA. Jadi hanya Bapak bagikan linknya di sini saja. Silakan di screenshot biar tidak lupa untuk linknya. Nah, nanti misalkan ada teman yang bertanya, silakan boleh kalian share untuk linknya ini. Tapi Bapak tidak akan men-share linknya di grup WA. Jadi ini khusus untuk yang ikut saja nanti, yang tahu. Jadi kalau ada teman yang nggak ikut, pengen tahu ya kamu bisa kasih tahu nanti ya. Nah, itu untuk tugasnya. Mungkin ada pertanyaan untuk masalah tugas? Tidak ada, Pak. Sudah paham ya? Oke. Kalau sudah paham, slide-nya Bapak matikan dulu. Nah, kalau sudah paham, hari ini kan masih ada waktu nih sampai jam 10 nanti. Itu kalian gunakan untuk yang ini. Sisa waktunya kalian gunakan untuk mengerjakan di sini. Ya. Ini linknya seperti yang kemarin itu, yang sma1bangkalan.sc.id/login. Nanti yang kamu kerjakan hari ini, yang wajib selesai hari ini adalah ini, kode tes 21 MTKW31. Username-nya pakai NIS, passwordnya juga sama seperti username NIS juga. Tinggal kamu login dan kamu kerjakan saja. Nah, untuk yang tes itu harus selesai hari ini, karena tesnya hanya muncul 1 hari. Ya, linknya bisa baca di chat Google Meet, bisa di copy di situ, atau misalkan kemarin masih ada linknya bisa dipakai ya. Mungkin itu saja dari Bapak untuk meeting online hari ini. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akhiri untuk meetingnya. Kalian bisa mengerjakan tes sambil lalu nanti melengkapi tugasnya selama 7 hari maksimal. Mungkin itu saja dari Bapak, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dibuat screenshotnya ya untuk dikirim sebagai tugas. Ya, Pak.